Apakah kalian punya keinginan menjadi user Gashen tapi tidak fast hand? Atau apakah kalian sering dibully tim kalian ketika menggunakan Gashen karena slow hand? Selalu diintimidasi oleh orang-orang karena tidak memiliki kecepatan tangan di atas rata-rata. Tenang, sekarang ada Amon solusinya. Dengan menjadi user Amon, kalian tidak lagi membutuhkan yang namanya fast hand. Dan tentunya kalian akan menjadi idaman para kaum hawa ketika menggunakan hero ini. Serta kalian bisa memanfaatkan kecepatan tangan kalian untuk kepentingan lain, seperti contohnya Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas hero baru Amon yang akan segera hadir di original server pada tanggal 26 Oktober besok jam 3 sore. Teman-teman bisa beli langsung di shop dengan harga 32.000 battle point. Nah, jadi mungkin sebelum kalian membeli, ada baiknya kalian nonton dulu video ini, dan di sini kita akan menjelaskan semua penjelasan skill si Amon ini serta beberapa tips dan tutorial menggunakan hero Amon ini guys ya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk durabilitas Amon cukup rendah karena dia seorang assassin guys ya, dan wajar lah itu ya. Untuk offense-nya cukup tinggi, efek skillnya juga tinggi karena damage dari skillnya memang gede banget ya. Tingkat kesulitannya di sini tertulis tinggi, tapi menurut saya tidak terlalu sulit untuk menggunakan Amon ini. Tidak sesulit menggunakan Gusion guys ya, karena kita tidak membutuhkan yang namanya fast hand di sini guys. Oke, yang pertama kita bahas dari pasifnya dulu guys. Jadi Amon itu bisa memasuki mode kamuflase setiap kali dia mengenai hero lawan dengan skillnya. Nah, kemudian dia tidak bisa ditarget ya, tapi dia masih tetap bisa di damage oleh skill yang area di sini guys ya. Kemudian ketika dalam mode kamuflase, dia dapat memulihkan 25 plus 15% total magic power, ditambah 4% dari HP si Amon yang hilang setiap 0,6 detik. Dan serta dia juga akan mendapatkan tambahan movement speed sebesar 60% selama 4 detik. Nah, jadi dalam 4 detik itu kita mendapatkan tambahan movement speed dan kita mendapatkan tambahan HP regen di sini guys ya. Kemudian setelah mode kamuflase ini berakhir, maka Amon akan segera mereset cooldown basic attack-nya dan memperkuat basic attack miliknya dalam 2,5 detik berikutnya. Nah, jadi setiap basic attack yang diperkuat itu bisa memberikan 55 plus 100% total physical attack, ditambah lagi 65% total magic power dalam bentuk magic damage, dan dapat mengurangi cooldown skill Amon sebanyak 0,5 detik. Serta meningkatkan damage dari basic attack yang pertama diperkuat menjadi 120% jika Amon mengakhiri mode kamuflasenya secara aktif, yaitu secara langsung guys. Oh ya, sebagai info, mode kamuflase itu seperti mode kamuflasenya Leslie ya, yang dimana ketika dia menghilang masih tetap bisa kelihatan bayangannya di sini guys ya. Bukan benar-benar menghilang seperti mode invisible-nya si Natalia guys ya. Cuman sekarang mode kamuflase Amon ini bisa di cancel sama skill area guys ya, yang dulunya tidak bisa. Kalau dulu kita di skill area kita tetap akan dalam mode kamuflase, tapi yang sekarang ketika kita terkena skill atau terkena hit, maka mode kamuflase kita akan otomatis berakhir di sini guys. Oke, berikutnya untuk skill satunya itu ada efek pasif dan aktifnya guys. Nah, untuk pasifnya sendiri, Amon bisa melakukan charge pada armornya. Jadi setiap kali dia menggunakan skill atau mengenai hero lawan menggunakan skill atau basic attack yang diperkuat, maka dia bisa memperoleh stack ya. Jadi ketika mencapai 5 stack, maka Amon akan melemparkan 5 shard ke target pada serangan berikutnya. Nah, setiap shardnya itu akan memberikan magic damage yang setara 40 plus 15% total magic power. Kemudian shard tersebut akan tersebar di sekitar target. Jadi shardnya itu adalah stacknya si Amon guys ya. Nah, ketika kita menggunakan skill 1 kepada musuh, maka kita akan mendapatkan 1 shard ya. Kemudian ketika kita menggunakan basic attack yang diperkuat, maka kita juga akan memperoleh shard di sini. Dan ketika shardnya sudah mencapai 5 atau mencapai 5 stack, maka shard tersebut akan otomatis dilemparkan kepada musuh dan memberikan mereka magic damage ya. Kemudian shard tersebut akan jatuh ke tanah. Nah, fungsi shard yang jatuh ke tanah itu nanti kita akan bahas di skill ultimate-nya, karena itu fungsinya untuk ultimate-nya guys ya. Kemudian di sini Amon juga akan mendapatkan stack shard-nya ya ketika dia menggunakan skill 1 dalam mode kamuflase guys ya. Oke, kemudian untuk efek aktifnya, Amon melemparkan shard ke lawan di sekitarnya, memberikan magic damage yang setara 150 plus 60% total magic power. Nah, jadi skill 1 ini bisa memberikan 2 kali damage guys ya. Damage pertama dari lemparan shard di skill satunya, kemudian damage kedua dari stack shardnya, yang ketika udah mencapai 5 stack, maka shardnya akan otomatis dilemparkan kepada hero target yang kita serang guys ya.
Oke, berikutnya untuk skill 2-nya, Amon melemparkan shard ke depan memberikan magic damage yang setara 120 plus 50% total magic power kepada lawan non-minion pertama. Kemudian jika lawan tersebut terkena hit, dan mereka akan terkena efek slow sebesar 50% selama 2 detik. Nah, shard tersebut kemudian akan segera kembali lagi ke Amon. Kemudian jika shardnya gagal mengenai hero lawan, maka shard tersebut juga akan kembali ke Amon, tapi setelah jeda singkat ya, dan memungkinkan dia untuk memasuki mode kamuflase. Kemudian stack shard yang kalian miliki juga akan ikut terlempar ketika kalian menggunakan skill 2 ini kepada hero target guys ya. Tapi jika tidak mengenai siapapun, maka stack kalian tidak akan digunakan di sini guys. Oke, berikutnya ini adalah skill utamanya si Amon guys ya, yaitu ultimate-nya, dimana Amon bisa melemparkan semua shardnya kepada lawan yang telah ditentukan. Kemudian dia juga akan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 30% selama 1,5 detik. Kemudian setelah jeda singkat, shard akan kembali terbang ke lokasi lawan dan masing-masing akan memberikan magic damage yang setara dengan 90 plus 24% total magic power sampai 150 plus 40% total magic power. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal guys ya, dimana damage dari ultimate ini berdasarkan jumlah shard yang ada di tanah guys ya. Jadi semakin banyak jumlah shard yang ada di tanah, maka damage yang kita berikan juga akan semakin besar di ultimate-nya, yaitu dimana dia bisa mengambil 8-25 shard yang ada di tanah. Kemudian ditambah juga dengan jumlah stack shard kita. Kemudian damage yang diberikan akan meningkat lagi guys, seiring dengan hilangnya HP target guys ya, hingga maksimum saat HP target di bawah 30%. Nah, ultimate ini sifatnya area of effect guys ya, jadi dia bisa mengenai semua hero target yang di sekitarnya. Tapi target yang sama akan menerima damage yang lebih sedikit dari serangan berikutnya guys ya. Oke, jadi itu dia penjelasan singkat untuk semua skill Amon guys ya. Sekarang kita akan membahas apa sih kekurangan dan kelebihan Amon ini guys ya. Kita mulai dari kekurangannya dulu guys. Yang pertama, Amon ini adalah assassin yang tidak punya skill dash ya, yang dimana kalau kalian sudah masuk ke dalam team fight, kalian agak susah keluar dari war karena tidak ada skill blinknya di sini guys ya. Yang kedua, dimana penggunaan mana step skillnya sangat boros banget. Jadi kalian harus banget pakai Amon ini jadi hyper, atau kalian bisa beli item yang ada mana regennya jika kalian bukan hyper ya. Yang ketiga, Amon ini adalah hero assassin yang mainnya di early sampai mid game guys ya. Karena kalau sudah masuk late game, maka Amon ini sangat gampang banget di counter oleh item-item magic defense guys ya. Contohnya seperti Athena Shield dan yang lainnya guys ya. Oke, berikutnya untuk kelebihannya. Yang pertama di sini Amon bisa mereset semua cooldown skillnya sebanyak 0,5 detik setiap kali dia melakukan basic attack menggunakan basic attack yang diperkuat guys ya. Jadi ini sangat berguna banget sih buat Amon yang dimana memiliki cooldown skill yang memang cukup lama juga guys ya. Jadi dengan adanya pasif Amon yang bisa mengurangi cooldown skill ini, sehingga memudahkan kita untuk selalu bisa menggunakan skill kita di sini guys. Yang kedua di sini Amon bisa mendapatkan HP regen setiap kali dia berada dalam mode kamuflase guys ya. Dan ini sangat efektif banget ya buat si Amon supaya lebih bertahan di dalam battlefield, tidak sering pulang ke base guys untuk mengisi darah. Dan untuk HP regennya juga cukup deras sih guys ya, di early sampai mid game guys ya. Kelebihan ketiga yaitu Amon memiliki mobilitas yang sangat tinggi banget, karena setiap kali dia masuk ke dalam mode kamuflase dia akan mendapatkan tambahan 60% movement speed. Dan untuk memasuki mode kamuflase itu bisa menggunakan semua skillnya, dari skill 1, skill 2, dan skill 3-nya di sini guys. Kelebihan berikutnya adalah kamuflase ini sih guys ya. Meskipun Amon tidak memiliki skill blink, tapi mode kamuflase ini sangat membantu banget untuk Amon kabur sih ketika dia lagi sekarat ya. Apalagi ketika kita masuk dalam mode kamuflase, kita tidak bisa ditarget dengan basic attack ataupun skill yang sifatnya single target. Tapi ya tetap masih bisa menerima damage dari skill yang sifatnya area of effect guys ya. Kemudian mode kamuflase ini juga sangat efektif banget buat kita pakai untuk ngeciduk musuh sih guys ya. Ya walaupun memang masih tetap bisa kelihatan, tapi cuman bayang-bayang doang. Biasanya kan ada yang tidak terlalu fokus ya. Nah, jadi kita bisa langsung ngeciduk musuh-musuh yang punya damage yang tinggi seperti marksman atau mage di sini guys ya. Karena Amon ini memang merupakan hero assassin penciduk handal guys. Oke, berikutnya kita bahas dari combo skillnya. Combo skillnya sebenarnya gampang banget sih. Kalian bisa pakai skill 2 dulu untuk menghilang. Kemudian kalian deketin musuh yang mau kalian serang. Kemudian kalian basic attack.
setelah itu kalian pakai skill 1, kemudian kalian langsung pakai saja ultimate-nya. Itu dijamin satu kali combo hero apapun bakalan meninggoy di early sampai di mid game guys ya. Yang penting dan yang harus kalian ingat ketika sebelum kalian menggunakan ultimate, pastikan dulu syarat yang di tanah itu banyak guys ya. Jadi kalian wajib menggunakan combo skill 1, skill 2 kepada hero musuh dulu baru kalian ulti. Jangan kalian langsung pakai ultimate jika tidak ada syarat yang ada di tanah atau jika stack syarat kalian belum 5 di sini, karena damage yang diberikan tidak bakalan gede guys ya. Dan pastikan syarat yang jatuh ke tanah tersebut tidak terlalu jauh dengan target musuh yang mau kita ulti juga. Karena kalau terlalu jauh maka syarat tersebut tidak akan terambil oleh ultimate kita guys. Oke, berikutnya kalau kalian bertanya apakah Amon ini cocok main di side lane, menurut saya agak kurang kalau Amon main di side lane. Dia lebih cocok main jadi hyper. Karena di sini dia butuh banget untuk buff birunya supaya penggunaan mananya hemat ya. Dan dimana Amon ini juga punya mobilitas yang sangat tinggi sehingga dia bisa berpindah-pindah lane dengan cepat ya, membantu teman-temannya ketimbang harus stay di satu lane saja. Nah, jadi menurut saya Amon Hyper itu udah paling the best sih guys ya. Dan ingat selalu menggunakan basic attack yang diperkuat guys ya, karena di sini bisa mereset semua cooldown skill kita. Jadi untuk mendapatkan basic attack yang diperkuat seperti yang saya jelaskan di awal di pasifnya guys. Jadi setiap kali kita menggunakan skill kepada hero musuh maupun kepada minion atau kepada monster jungle, maka basic attack kita akan diperkuat ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan skill 1 sih, karena skill 1 ini memiliki cooldown yang cukup singkat dibanding skill 2 dan ultimate-nya ya. Jadi selalu menggunakan skill 1 kepada semua target dan kemudian kalian lanjut basic attack untuk mengurangi cooldown skill 2 dan skill ultimate kalian guys ya. Dan ingat selalu incar hero core-nya lawan guys. Jadi kalian bisa serang dari belakang ya, karena kalian punya mobilitas yang tinggi dan bisa berkamuflase di sini sehingga kalian lebih mudah untuk mendekati hero core-nya musuh guys ya. Oke, berikutnya kita bahas dari item guildnya guys ya. Nah, jika teman-teman mau ikut guild yang saya pakai, yang pertama saya pakai item Shadow Twin Blades guys ya. Kemudian untuk sepatunya sendiri pakai yang Arcane Boots untuk menambah Magic Penetration ya. Di item ketiga saya belinya Calamity Reaper ya. Kemudian di item keempat saya pakai Genius Wand, dan di item kelima saya pakai Holy Crystal, dan di item terakhir kita beli Divine Glaive, dan ini bisa kalian ganti dengan Blood Wings juga guys atau Immortality ya. Untuk emblemnya sendiri pakai emblem mage guys ya, yang dimana kalian bisa pakai yang plus magic power ya. Kemudian berikutnya yang plus magical penetration. Dan untuk talentnya sendiri saya pakai talent Magic Worship ya, karena bisa membakar musuh di sini guys ya. Oke, dan itu dia sedikit penjelasan untuk tips dan tutorial Amon guys ya. Jadi kira-kira apakah teman-teman berminat untuk membeli hero assassin yang satu ini, dimana saya masih tetap merekomendasikan teman-teman yang sebagai user assassin harus membeli hero ini sih, karena memang hero ini masih OP-OP-nya guys ya, belum terlalu di nerf oleh Muntun. Dan saya jamin kalian gak bakalan nyesel sih guys punya hero Amon ini guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan guys ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share juga ke teman-teman kalian supaya bisa ikutan nonton guys ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.